kali ini kita akan membahas tentang rumor Mercato, terus juga ada em, pertukaran ya yang nanti bakalan heboh banget sih kayaknya. Terus juga ada ide gila ya yang pemain kita masa mau dijual cuma 100 juta euro, 8 pemain loh. Dan juga tentang sponsor kita yaitu Adidas. Nah, balik lagi tentunya bareng aku Amel dan juga pastinya aku tidak sendirian nih karena saat ini aku ditemani oleh dua narasumber kita yaitu ada Mas Anton dan juga Mas Ali. Boleh Mas Anton disapa Halo, dulu halo. teman-teman kita. Silakan Mas. Kalin gua Alexander Anton Juventini dari Washington DC. Oke, Wih, keren asik. banget Jauh nih. banget kayak Jauh bener ya. Lagi habis nobar lagi nonton nobar. Boleh. pertandingan berarti. Lagi Silakan Mas nobar. Ali boleh juga disapa dulu teman-teman Depan ini kita nih. Halo, Silakan. selamat pagi, siang, sore, malam. Seperti biasa, saya Ali dari Jaksel, Selatan Jaksel. Mari kita Oke. ngobrol-ngobrol gosip-gosip terkini, Juve. Oke, benar banget. Kita bakalan update berita-berita terkini. Karena itu, teman-teman Juventus ini jangan di-skip ya. Tonton terus videonya. Kalau bisa sampai akhir, yang jangan dicepet-cepetin ya. Dan juga nih buat teman-teman, boleh banget kalian misalnya, aduh pengen banget nih jadi narasumber, kayaknya asik. Bisa banget loh guys. Kalian bisa gabung nih ke membership kita. Dan juga di sana nanti kita bakalan ada WA group ya yang pastinya bakalan update terus tentang Juventus. Terus yang mungkin jomblo atau notif HP-nya sepi bisa gabung di grup karena kita bakal bahasnya rame ya. Notifnya langsung ting 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 kayak gitu. Nah, oke kita langsung masuk ke materi kita nih ya. Kayaknya nih mesin Juventus nih belum benar-benar panas di lapangan nih, tapi ya di meja kerja manajemen malah sudah mendidih nih ya. Dimana ada rumor Mercato ya, terus juga ada ide gila pertukaran Vlahovic dengan Theo Hernandez yang kita tahu itu dari klub sebelah ya. Terus juga ada rencana gila ya yang melepas 8 pemain nih demi menutup target 100 juta euro dari hasil penjualan ya. Yang lanjutannya lagi di tengah geliat transfer ini Juventus justru mengumumkan perpanjangan kontrak dengan raksasa ya. Jadi mana kerjasama dengan Adidas ini sampai di 2037 di mana senilai lebih dari 408 juta euro. Nah, tiga kabar besar ini yang akan kita bahas lebih lanjut ya. Jadi kita langsung aja nih bahas ke materi pertama kita ya, di mana ada salah satu kabar panas dari dunia transfer Juventus ya. Vlahovic nih bisa aja jadi barteran dengan bek kiri AC Milan Theo Hernandez ya. Jadi menurut Tosport ini sih masih sebatas kemungkinan, tapi sudah cukup untuk bikin dua fanbase panas dingin ya tentunya Juventus ya sama AC Milan fansnya pada waduh. Ya, Vlahovic ya, kabarnya ini dihargai di angka 25 sampai 30 juta euro dan Milan pun sempat terkejut nih dengan permintaan pribadi dari sang striker. Sementara di sisi lain, Theo ini adalah salah satu aset terkuat Milan ya. Bukan cuma andalan tapi juga ikon mereka di sisi kiri. Nah, apakah ini barter yang masuk akal nih Mas ya? Apakah Juve juga untung nih jika kita bisa mendapatkan Theo dengan melepas Vlahovic? Dan sebaliknya nih, apakah Milan akan menyerahkan pemain kuncinya nih hanya demi seorang striker yang mungkin masih belum konsisten? Oke, nah pertanyaannya, apakah barter Vlahovic Theo ini bisa dibilang deal yang sepadan nih dari segi nilai dan juga dari kebutuhan tim ya. Dan juga jika Juventus nih benar-benar mendatangkan Theo nih, apakah ini sinyal nih bahwa formasi ini akan berubah total atau justru hanya rotasi untuk Cambiaso seperti yang kita tahu kan berarti Theo ini posisinya sama ya dengan Cambiaso nanti apakah ada rotasi atau mungkin jadi cadangannya atau bagaimana? Boleh silahkan Mas Ali nih pendapatnya. Iya. Eh, ide ini baru muncul, jujur agak ngebuat gue berpikir apa iya gitu kan. Ya, Mas. Eh, Sebenarnya kalau dari gue mari kita nikmati dulu angin-angin gosip ini. Tapi kalau dari sisi visibility-nya, gue mau coba lihat dari sisi Juve dan dari sisi Milan. Jadi apakah mungkin dari Juve, jadi dan juga apakah mungkin dari Milan gitu. Kalau dari Juve, memang yang sudah kita dengarkan Vlahovic ini sudah di akhir masa musim kontraknya. Dia belum sampai saat ini setidaknya belum mau perpanjang kontrak dan nego gaji.
dan yang memang paling rumor paling santer dilepaskan dia. Nah, jadi sebenarnya kalau Juve bisa ngejual Vlahovic dengan nilai yang oke, itu sebenarnya benefitnya dua. Satu dapat duit transfer dan juga melepaskan beban gaji. Nah, kalau swap deals kayak gini sama Milan, buat buat gue jatuhnya dari sisi Juve oke-oke aja karena sebenarnya Juve sendiri memang harus jual dulu baru beli. Lalu untuk masalah siapa penyerang utama Juve, kalau Vlahovic pergi ya jujur selama setengah musim belakangan juga Vlahovic bukan penyerang utama Juve gitu kan. Kita kita masih punya pemain lain. Kita ada Corradal Colomwani yang memang sekarang katanya lagi dikejar lagi untuk perpanjangan kontrak atau pembelian permanen. Nah, dari dari segi pemain yang akan datang, kalau itu beneran kejadian, Theo Hernandez ya eh, dia pasti jadi suatu nilai tambah karena memang Juve pada dasarnya sedang mencari dan juga sedang memperkaya pemain-pemain di sektor sayap gitu loh. Jadi ke depan kan memang kompetisi makin padat. Nggak bisa tuh kita cuma punya satu pemain bagus di satu posisi. Akan sangat beneficial banget kalau memang ada dua pemain yang sama oke-nya di posisi yang sama. Ya biarin aja mereka bersaing secara sehat buat dapat dapat tempat di first team gitu loh. Dan juga sebenarnya dari segi versatility Theo Hernandez ini kan juga lumayan versatile ya, tapi kan dia lebih di sisi kiri tuh. Kalau nggak jadi wingback ya jadi gelandang kiri, ya atau sekalian aja jadi apa ya? Jadi gelandang serang yang di sebelah kirinya gitu loh. Kalau kita lihat di formasinya si Tudor. Sementara Cambiaso sendiri kalau dari segi permainan dia lebih fasih di kiri, tapi bisa di kanan juga. Nah, jadi kalau memang jatuhnya ya bisa mereka main bareng di sisi yang berlawanan gitu loh. Kalau ini kejadian ya. Nah, satu itu dari sisi Juve. Kalau dari sisi Milan, gue memang bukan pemerhati Milan, of course, karena gue fans Juventus itu kan. Tapi kalau memperhatikan apa ya berita-berita mereka, mereka kan lagi jadi baru dapat duit banyak nih gara-gara baru habis ngejual Tijani Reinders. Nah, jatuhnya apakah mereka sebenarnya butuh striker gitu loh karena mereka jatuhnya sekarang tuh lagi lebih butuh gelandang gelandang tengah untuk penggantinya Reinders. Sejauh ini masih ada gosip kan mereka mau ngedatengin Modric dengan free dan juga Granit Xhaka kan. Nah, kalau kalau kayak gitu sebenarnya di posisi striker mereka kan mereka udah ada Jimenez. Terus backupnya udah ada Jovic dan juga ada pemain mudanya tuh kan Camarda kan. Nah, jadi jatuhnya gue bukan lebih menaruh tanda tanya bukan dari sisi Juve-nya sebenarnya, tapi dari sisi Milannya. Apa butuh sebenarnya Milan itu untuk mendatangkan penyerang eh, pemain nomor 9 gitu loh. Nah, belum lagi pasti Vlahovic kalau ke Milan request gajinya nggak akan rendah, akan tinggi juga gitu loh. Jadi ya menurut gue jatuhnya ya lebih itu tanda tanyanya sebenarnya lebih di Milan. Apakah memang mereka butuh penyerang seperti Vlahovic yang memang itu performa di musim kemarin itu biasa aja dan juga pasti request gajinya tinggi gitu. Oke. Terima kasih Mas Ali. Jadi kalau misalnya dari sisi Juventus itu tadi ya kita bisa melepaskan beban gaji seperti kita tahu finansial kita kan lagi kurang bagus ya. Iya. Dan juga Jual dulu baru beli. iya, jadi kita harus jual dulu baru bisa beli, baru bisa melakukan transfer. Kalau dari sisi Milan berarti Milan sebenarnya punya pemainnya udah cukup lah ya, udah cukup bagus. Terus juga apakah memang butuh nih striker seperti Vlahovic? Nah, kalau dari Mas Anton nih, apakah ada tambahan nih Mas atau mungkin ada pendapat berbeda nih? Silakan Mas Anton. Iya. Rumor ini sih lumayan seru ya. Ya mungkin Vlahovic mau bersatu kembali dengan Papa Allegri di Milan. Bapak Allegri. Ya, kalau gue sih mungkin dari sisi pemain lah. Kalau dari Milan Juve tadi kan udah dibahas tuntas kan. Mungkin kalau dari sisi pemain, mungkin Vlahovic nggak nyari duit-duit banget sebenarnya. Karena kalau dia benar-benar nyari duit gaji gede, dia kan sebenarnya udah tahu sama Al Hilal kan. Gajinya gede banget tuh, 20 juta per musim kalau nggak salah tuh. Tapi dia nggak mau, dia maunya bermain di level yang lebih tinggi gitu artinya. Ya menurut gue hemat gue si di Dusan sih di Juve udah selesai. Jalan yang terbaik sih Dusan pindah. Dia harus benar-benar harus start baru lah. Di Juve mentalnya udah hancur banget. Dia juga udah ya dari gaya main juga kepercayaan diri udah nggak ada.
dia masih muda, teknisnya bagus. Dia harus pindah ke klub lain di mana pelatihnya mau ngandelin dia, mau nyesuaiin taktik buat dia. Sebenarnya itu. Nah, kalau kita lihat yang minta datangnya Flavo kan si mungkin Papa Allegri kan tempat beberapa musim di Juve kan. Ya, jadi kalau dari sisi kalau dari sisi Dusannya pindah lah. Turunin gaji lah, Nak. Pindahlah kembalilah ke Papa Allegri, kembalilah ke sana. Ya, Jangan dan sombong-sombong amat ya. iya, karena salah satu yang membuat Milan berat, selain memang dia ada beberapa pemain di striker, gajinya aja kan sebenarnya. Kalau duit transfer kan harusnya gak gede ini kan. Mungkin swap deal Iya, tambah kurang dikit nggak ada masalah gitu loh. iya, iya. Tapi kalau dari Theo-nya sendiri, gue kembali ke lihat dari sisi pemainnya ya, bukan klubnya ya. Theo-nya sendiri itu sebenarnya sedikit apa gue bilangnya eh, kurang disiplin kan ya dia. Juve sendiri kalau bawa dia sih sebenarnya kata tadi Mas Ali udah bilang persaingan sehat sangat bagus, kita butuh backup pemain yang banyak karena kita main di banyak kompetisi, betul sekali. Cambiaso juga harus ada temennya, jangan sampai kalau dia cedera ada apa-apa kita selalu ada backup. Formasi nggak gitu pusing lah, dia bisa nyetel langsung dengan formasi Tudor gua rasa dengan gaya mainnya dia. Ya cuman mungkin lebih ke eh, kurang disiplin sih sebenarnya si Theo itu. Bisa gak si Tudor ngehandle eh, gimana pun kan dia star kan. Dia kan udah bintang Iya, ego sebenarnya si Theo superstar ya. Hernandez. Yes, yes. Kalau di Juve kan lagi tim membangun kan ya kita bisa bilang bintang paling besar kita kan sebenarnya Yodi sekarang kita bilang seperti itu. Iya. Ya, so gue lebih dari ke sisi itu sih. Tapi ya tuker aja. Kalau dia mau tuker aja, tuker aja. Heeh. Oke, terima kasih Mas Anton. Kalau tadi Mas Ali dari sisi Juventus dan AC Milan ya, kalau misalnya Mas Anton tadi dari sisi pemainnya. Nah, teman-teman Juventus ini boleh nih dari sisi mana lagi di komen atau mau diskusi boleh. Nah, sekarang kita masuk ke Juventus dikabarkan ingin melepas 8 pemain ya dengan harapan mengumpulkan total pemasukan 100 juta euro dari hasil penjualan. Nah, 8 pemain itu namanya ada Perin, Kelly, Rugani, Douglas Luiz ya, Kostic, Mbaguala, Vlahovic yang dari tadi disebut-sebut. Terus ada juga yang terakhir Milik ya. Nah, dari situ nih muncul pertanyaan tajam nih. Apakah ini strategi keuangan mendesak ya yang memaksa Juve untuk menjual dengan nilai yang penting kejual lah ya atau justru menunjukkan bahwa value pasar pemain-pemain Juventus ini memang sedang rendah nih dan sulit nih untuk dijual mahal. Karena kalau misalnya benar nih 8 pemain itu hanya totalnya 100 juta euro kan berarti kita kira-kira kan rata-rata satu pemain nih dihargainya sekitar 12 sampai 13 juta euro lah. Yang terbilang Banget. rendah nih ya untuk standar klub Eropa loh ya. Nah, apakah target 100 juta euro ini menunjukkan Juventus tuh mulai kehilangan daya jual di pasar transfer ya. Dan dari 8 nama itu ya yang tadi aku sebutin, gak usah aku sebutin ulang lah ya. Menurut narasumber ini seharusnya siapa nih yang bisa dijual lebih mahal nih atau malah tidak layak untuk dijual? Bisa jadi karena mau aja di keep sama Juventus atau mungkin gimana? Silakan nih, Mas Ali, boleh. Kayaknya Ya, menggebu-gebu karena yang Vlahovic disebut-sebut nih harus menggebu-gebu mungkin. Silakan, iya. Mas. Jadi gini, kalau dari berapa 8 nama tadi itu sebenarnya gue ngelihatnya bukannya bukannya murni eh, harganya mereka rendah, tapi kan ini kan apa ya implikasi dari ada dua hal. Satu itu memang beberapa nama ini menurut gue memang pembelian yang quote unquote salah di waktu yang lalu. Jadi mau nggak mau buat ngebenerinnya lagi, either kita berharap pembelian yang bener ini bisa perform atau kalau nggak ya jual aja sekalian gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah eh, ini juga buat ngebebasin tim dari pemain-pemain yang memang udah nggak perform aja dan memang diharapkan bisa dicari penggantinya gitu loh. Kalau kita lihat di nama-nama tadi misalnya kayak Perin, Rugani, itu Kostic, itu menurut gue memang pemain-pemain yang memang masa pakainya tuh udah habis. Jadi mereka memang mereka udah suka nggak suka nggak bisa terus mengandalkan nostalgia ya. Memang memang tim harus berkelanjutan kan. Ini jadi memang mereka sudah saatnya dijual. Jadi memang ya dapat mungkin ini yang receh-receh gitu kali ya. Nah terus kalau kita lihat tipe-tipe kayak Mbang Gula,
terus Kelly, Vlahovic. Ini tuh sebenarnya memang ini masuk ke tipe-tipe pemain yang kita masih bisa dapat duit yang bagus lah sebenarnya. Karena satu, Bang Gula ini kan pemain muda sebenarnya potensial. Ya, dia lumayan perform ketika kita masih di bawah Mota. Termasuk jadi pilihan utama kan, 50-50 lah. Dia gak apa, dia jatah mainnya sama Yildiz tuh 50-50 lah. Meskipun performa tim Juve secara keseluruhan tidak memuaskan pada saat itu ya. Nah, ini menurut gue masih lah bisa kalau mau dijual ke mungkin tim papan atas Liga Italia buat jadi pemain cadangan atau kayak tim-tim eh, kelas tim-tim media papan tengahnya Italia gitu masih bisa dijual lah karena ini memang pemain potensial sih sebenarnya sayang aja nggak kepake sama Tudor gitu kan. Nah, eh, untuk sebenarnya satu lagi yang gua masih jatuhnya sekarang 50-50 ini beneran bisa dijual apa enggak adalah Douglas Luiz gitu loh karena eh, gue tuh sebenarnya masih punya feeling dia tuh sebenarnya bisa bagus loh karena memang dia datang ke Juve itu musim lalu dengan status salah satu gelandang terbaik di Liga Inggris di Aston Villa kan waktu itu kan. Nah, sayangnya tuh sebenarnya Douglas Luiz kemarin itu datang ke Juve dengan kondisi nggak fit. Dia dia kalau nggak salah cedera waktu di Copa America atau gimana, terus jadi itu menghambat proses preseason dia. Jadi memang sepanjang musim kan fitnessnya kan jelek banget di Juve kan. Nah, gue sebenarnya masih agak 50-50 kalau Douglas Luiz dijual apa enggak karena gue masih berharap kalau dia tuh bisa perform at least jadiin musim ini tuh kayak sebagai musim penentuannya dia lah kalau memang lo nggak bisa perform baru dijual memang harga pasti jatuh tapi di satu sisi kalau memang ternyata masih ada tim lain yang percaya sama Douglas Luiz dan bisa menghargai dia oh let's say misal di atas 30 atau 40 juta ya harusnya emang dijual aja gitu loh. Jadi kita kita harusnya masih bisa nemu nemu penggantinya 50-50 lah kalau Douglas Luiz. Oh ya satu lagi yang lupa belum disebut tadi milik ya udahlah itu memang harus dijual lah. Milik milik kita nggak milik sama milik sudah habis masa pakainya. Ya itu sih jadi sebenarnya dua-dua faktor itu sih bukan 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 full pemain Juve-nya yang memang udah harga pada rendah semua tapi memang kita satu harus membenarkan transfer-transfer yang salah dan juga yang kedua ya itu memang harus offload pemain-pemain yang masa pakainya udah habis. Yes. Berarti emang ada pemain yang masanya habis, ada yang sebenarnya kayaknya masih bisa nih dikasih kesempatan untuk Iya. coba dulu. Kalau misalnya emang ternyata nggak cocok, baru bolehlah dijual. Karena emang kalau misalnya ternyata dia pemain yang nggak bisa bekerja sama dalam tim, nggak bisa dapat chemistry-nya juga susah ya Mas ya. Mending mungkin dia Iya. bisa eh, berkelana lah ke klub lain. Siapa tahu malah jadi bagus kan ya. Emang gak cocok Iya aja di betul. Juventus. Oke, kalau dari Mas Anton gimana ya? Ada tambahan Mas? Silahkan Mas Anton. Iya, kata kuncinya bahasa Jawa kuno, dak do piti. Waduh. Juve. Dan BT. Jangan dong hepeng, itu bahasa kuncinya. Iya, itu duet maut tadi Bang Ali bilang duet maut tuh. Manajemen yang buruk, performa yang jelek membuat harga pasar hancur. Itu duet maut tuh. Di mana-mana tuh orang beli murah, main bagus, jual mahal. Nah, Juve Hmm. terburu-buru. Beli mahal, main jelek, jualnya susah. Jadi diobral deh. Itu Juve yang sekarang sih. Jadi ya benar kata Bang Ali udah nggak ada pilihan lagi ya jual aja sih. 100 juta ya saya rasa sih harus dilego dijual lah artinya karena nggak ada duit nggak bisa beli barang baru artinya kita kita nggak bisa Hmm. beli pemain baru udah BU bad mercato move ya jadi harus jual murah loh kalau gue dari gue gitu kalau dari 8 orang itu yang menurut gue seharusnya nggak dijual atau sayang nggak ada sih bang ya jual semua gua jual 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 semua. jual semua kalau Tapi DL tapi ya jangan cuma Douglas 100 lah. Tapi iya. jangan cuma 100 lah. Nah, disinilah bagaimana yang baru itu Komoli gimana? Bisa gak dia goreng dengan bagus itu artinya. Dia jual hubungan dia dengan klub-klub lain seperti apa. Premier League Betul. banyak duit kan ya. Kayak Hutchison segala macam kan. Kalau kita tahun kemarin musim kemarin kan kita jual sekarang di Madrid dia. Harganya bagus banget kan. Tapi nggak ada pilihan buat Juve. Tapi mungkin ada satu nama yang sebenarnya agak menggelitik tapi bang itu yaitu Bang Gula sih kalau gua.
Banggula itu sebenarnya cukup berbakat kalau bagi gua. Dan Iya, iya. di luar tadi si Theo datang apa enggak, disuap sama Dufan atau enggak, Banggula masih bisa sebenarnya. Tapi kalau memang harus kita jualan ya jual. Karena Douglas Luiz bang, kita masih ada Miretti sama Fagioli yang balik loh dari loan loh. Penuh Fagioli banget nggak? lagi. Fagioli udah, Dibeli ya? Fagioli udah fix dibeli. Udah fix dibeli. Miretti masih balik paling nggak gitu bang berarti Ya, ya. Mirati Nah, masih ya masih bahkan balik. iya. Jadi Douglas Luiz jual semua lah. Udah jual semua. Mari kita tunggu gebrakan-gebrakan dari Komoli seperti apa. Oke, terima kasih Mas Anton. Kalau Mas Anton kayaknya udah pasrah ya, karena mau gimana lagi ya. Kemarin manajemen yang lalu kan buru-buru ya beli pemain mahal, ternyata kurang cocok mungkin ya di Juventus, gak bisa dibilang jelek juga ya karena pasarnya mahal, tapi ternyata ya begitulah ya, mau dikatakan apa lagi, kayak lagu tuh ya. Oke, kita lanjut nih ke materi selanjutnya ya. Juventus memperpanjang kerjasama nih dengan Adidas sebagai sponsor apparel utama klub hingga tahun 2037 ya. Di mana total nilai kontraknya itu mencapai 408 juta euro atau sekitar lebih dari 40 juta euro per musim. Nah, ini menjadi salah satu kontrak apparel terpanjang nih dalam sejarah sepak bola modern dan menegaskan bahwa Adidas nih masih melihat Juventus nih sebagai brand global yang kuat nih dan punya nilai komersial yang tinggi. Meskipun beberapa musim terakhir Juventus belum tampil dominan ya di Eropa. Nah, tapi di sisi lain nih, kita kan sebagai Juventini nih, kita tentu juga punya suara dong. Boleh dong soal desain jersey, terus juga mungkin inovasi bahan dan identitas visual yang dibawa Adidas selama hampir satu dekade terakhir ya sama Juventus. Nah, gimana nih? Apakah menurut narasumber ini merupakan good deal nih, Mas? Ya, bagi Juventus ya, apakah nilai ini sudah ideal untuk klub sekelas Juve di tengah kondisi finansial dan performa yang belum maksimal? Lalu kan selama ini kalau narasumber lihat nih make juga ya kayaknya tuh Mas Ali juga make ya kan dari Adidas jersey-nya. Nah, gimana nih dari segi desain dan juga kualitas dari Adidas untuk Juventus? Apakah ada momen nih desain yang benar-benar ikonik nih? Atau ada justru desain jersey yang mungkin mengecewakan lah, kayak kurang gitu ya? Boleh, silakan. Mas, siapa dulu nih? Boleh deh, Mas Ali deh. Kayak udah semangat banget nih pakai jersey kebanggaan. Oke, silakan Mas. Well, kalau Juve deal dengan Adidas sekarang, kalau di Italia sebenarnya ini termasuk paling oke karena setahu gue tuh dealnya Nike, Puma sama Inter sama Milan tuh cuman kalau di total-total tuh kayak cuman 30 jutaan gitu per musimnya. Sementara Juve kan deal yang terakhir ini berapa? 400 untuk 10 tahun. Berarti kan 40 jutaan per musim gitu kan. Untuk di Italia sebenarnya oke, tapi kalau dilihat secara Adidas in general, kalau kita lihat tim-tim Adidas top grade tuh kan ada Madrid, MU, terus Munchen, Liverpool baru balik lagi sama Adidas, sama yang Ya. terakhir Arsenal. Itu deal Juve paling rendah, jauh pula rendahnya. Kalau dihitung-hitung per musim tuh Madrid sama MU itu per musim di atas 100, bayangin. Juve cuma 40-an kan. Terus Hmm. kayak even sama tim yang sorry nggak perform berapa musim terakhir. Arsenal tuh per musim 75 juta loh dari Adidas. Itu lu hampir dua kalinya Juve. Kalau Bayern, oke lah Bayern memang tim-tim heritage dia dari dulu memang udah sampai kiamat kayaknya bakal sama Adidas. Bayern Sama-sama Liverpool Jerman. itu di iya sama-sama Jerman. Bayern Liverpool tuh di angka 60 sampai 70-an per musim jatuhnya. Juve tuh paling kecil kalau di antara ini. Tapi kan jatuhnya sebenarnya bagusnya adalah Juve masih tetap masuk di jajaran tim Adidas yang top grade. Jadi kalau dari secara exposure oke lah karena ya itu tadi kalau kita lihat musim lalu tuh Juve ada jersey yang keren banget third jersey-nya yang pakai Adidas yang daun Adidas daun kalau gue bilangnya. Itu Juve termasuk yang dibikinin karena masuk ke dalam tim Adidas yang elit gitu. Ya meskipun secara nilai komersialnya nggak dibanding tim Adidas lain lebih rendah, tapi secara brand awareness pasti Juve akan lebih ngangkat ya karena masih termasuk di dalam jajaran tim Adidas yang elit gitu loh. Terus kalau masalah masalah desain, ya siapa saya tidak punya background desain di dalam masalah. Tapi kalau cuman masalah likes dislike
kostum Juve yang menurutku paling aneh itu tuh yang musim terakhir Ronaldo di Juve yang setengah-setengah itu loh, tau nggak? Hitam putih. Iya. Itu kalau nggak salah musim COVID deh tuh. Hitam putih Iya tengahnya benar, ada COVID pink tuh. gitu. Aneh banget. Betul. Orang-orang bilangnya kayak kostum jersey, kostum sepeda. Nah, tuh kayak gitu tuh. Sama ini jersey yang 2 musim yang lalu yang motifnya bulu zebra, hitam putihnya nggak halus tapi itu Iya, iya, menurutku iya, iya, aneh iya. banget. Nah, kalau kalau jersey yang favorit, gue justru sebenarnya suka jersey home musim ini suka. Jadi hitam putihnya tegas tapi ada aksen pink. Kan Juve kan asli warna pink. Nah, sama jersey yang ini nih yang gue pakai nih. Ini salah satu jersey away favorit Juve. Gitu. Yoi. Itu aja kalau dari gue. Jadi sebenarnya ya kalau dari segi Italia ya Juve masih jumawa lah. Ini kontrak termasuk yang gede. Tapi kalau dari segi Adidas secara global ya kita cuma bisa berharap sejauh ini sama brand awareness-nya aja. Oke, terima kasih Mas Ali atas pendapatnya. Nah, kalau dari Mas Anton nih, silakan. Boleh Mas Anton pendapatnya. Wah, ngomongin duit gue agak suka nih. Iya, ya kan. Ya harus diakui Adidas jago sih bisnisnya, jago banget dia. Artinya dia bisa melihat pasar Juve, situasi Juve seperti apa. Juve sendiri kan sebenarnya berkali-kali kan mau naikin kan. Dia kan lagi naikin fanbase-nya di Asia, terus kemudian dan Amerika, makanya dia ambil Ronaldo kemarin. Terus kemudian dia mengubah gaya mainnya, dia pengen coba ke permainan yang atraktif. Makanya terbukti di musim lalu pada saat baru awal-awal Mota tiket terusannya lah udah langsung habis tuh artinya. Nah itu tapi kan dua-dua itu kan sebenarnya sekarang belum berbuah manis kan artinya Ronaldo sekarang mana meninggalkan sesuatu yang beban gaji yang sangat besar ya tahun lalu malah performa kita jadi kayak begitu. Nah di posisi ini gue melihat sebenarnya Adidas pinter dia turunin nilai kontraknya tapi dikontrak dengan lama. Tahun lalu kita 43 loh sebenarnya rata-ratanya. Tahun Nah, ini malah betul. turun 40. Jadi sebenarnya Adidas sih pintar karena dia lihat ini kayak sementara Juve bisa baik lagi, ya gue kontrak panjang aja. Karena dia lihat Juve serius ke arah sana. Tapi di sisi lain buat Juve secara manajemen juga nggak buruk-buruk banget karena Hmm. posisi-posisi variabel tuh sulit. Kalau lu udah ada data pasti, oh gue pasti dapet nih 10 tahun ke depan dengan nilai segini. Lebih gampang mikirnya untuk ngakalin bagaimana gue cari pemasukan dari yang lainnya. Mungkin nanti Iya, manajemen iya. Juve bisa berpikir untuk mengembangkan si youth timnya dan kemudian bisa dijual lebih tinggi seperti itu. Atau misalkan dari cara yang lain, mengembangkan fanbase atau apapun itu. Jadi dari sisi manajemennya ini sebenarnya meringankan beban manajemen dengan utang-utang yang lama. Jadi minimal, oh gue udah tahu nih gue ada mesti dapat sekian-sekian selama 10 tahun ke depan. So, it's a win-win solution sih buat Juve sama si Adidas. Kalau dari gue kayak gitu. Kalau baju, gue minta maaf nih, nggak pakai baju Juve. Soalnya lagi jauh, habis nonton kemarin basah dicuci Washington DC. Iya, Oh, asik. nggak, Oh ya dari nggak. Washington ya. Iya. Tapi gue paling suka tertibnya Juve yang 2024-2005 musim lalu. Itu gue suka banget Biru tuh. tua ya, keren ya. Biru tua itu keren banget, keren sekali itu bisa dipakai buat jalan juga tuh keren banget tuh. Iya, Kualitas iya. Adidas nggak usah ditanyakan lah, sangat enak dipakainya dari gue gitu. Oke, terima kasih Mas Anton. Karena kalau misalnya yang Juve emang lagi butuh duit, emang ini berarti cukup win-win solution, benar ya. Lumayan good ideal lah ya. Walaupun mungkin emang kita kalau dibilang global tadi kayak kata Mas Ali kita jauh di bawah. Tapi ya udah nggak apa-apa. Yang penting ada pemasukan. Betul tadi saya pulang kerja juga ngeliat tuh cewek pakai baju Juve yang warna pink, yang kayak pink Oh, zebra-zebra gitu. Itu nggak tahu deh saya yang seri mana. Itu bagus juga tuh. Itu saya suka. Ya, oke. Kalau gitu, teman-teman itu tadi ya pembahasan kita mengenai berita-berita terbaru Juventus. Ya, mungkin agak telat ya kita apa namanya tayanginnya ya. Tadi aku lupa disclaimer karena kita kan bahas World Cup apa yang klub World Cup dulu tuh ya. Oke, kalau gitu saatnya aku Amil dan juga narasumber kita Mas Ali dan Mas Anton pamit undur diri. Jangan lupa buat like, comment, share ke Juventini yang lain, di subscribe dan juga kita tutup dengan Final Fine. Forza 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 Juve! Juve. 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 Terima kasih semuanya.